maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Nggak mungkin lah, Ma. Mana sih? Terus mau pikir SPP juga bayar pakai apa? Ayo apa? Daun? Aduh, Norman. Nanti migran mama kamu kumat lagi. Kenapa sih? Kok peran banci diterima? Man, mending kamu jadi orang gila, Man. Nih Fit, yang ini kamu kerjain dulu nih. Aldo, biar dia ngerjakan sendiri. Tapi saya cuma... Daripada kamu repot-repot di sini bantu dia, saya lebih senang kamu mengurus pekerjaan kamu sendiri. Iya Pi, maaf Pi. Mikirin apa, Mos? Tan, kamu pernah dengar gak sih? Kalau perempuan itu jauh lebih cepat tua dibanding laki-laki. Makanya perempuan cenderung nyari suami yang lebih tua supaya berimbang. Iya, aku pernah dengar istilah itu. Tapi emang kenapa kalau cewek yang lebih tua? Kalau buat aku sih it's okay aja. Emang buat kamu masalah? Kalau buat kamu gak masalah, kenapa juga aku mesti masalahin itu? Ada apa sebenarnya, Fitri? Rel, papi kamu nyuruh aku bikin draft budget untuk PT Venus. Hah? Draft budget? Loh, itu kan bukan tugas kamu, Fitri. Rel, aku mohon turutin aku ya. Kamu jangan marah-marah sama papi kamu. Aku nggak mau kalian berdua berantem lagi gara-gara aku. Masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita menjaga cinta kita yang telah kita bina. Yang, juga berangkat sekolah dulu ya. Assalamualaikum. Tunggu. Kamu mau berangkat sendiri, yuk. Nggak diantar. Papa kamu mana? Gimana ya? Mendingan gue usah aja deh, Yang. Kenapa? Juga, Om anterin aja yuk, biar sekalian lewat. Tunggang dong, Bo. Akika ikatannya, Nek. Mas kalau mau ikut, normalin dulu Mas. Oh, gimana sih, Ye? Ini kan buat penjiwaan. Jadi nanti kalau Akika sudah dataran di lokasi, bisa langsung ontek. Kampina deh. Mas, jangan aneh-aneh deh Mas. Kasihan tuh Yuga. Ngajarin anak sendiri nggak bener. Bo. Emangnya kamu dapat berapa episode di dalam sinetron itu? Ya agak-agak lambada gitu deh, Jeng. You know lah stripping, ya Jeng.
Jang jeng, bawa Akika. Apa sih? Sol. Papa geral lihat kamu begitu. Galak banget sih, kayak kantip. Ya sud lah, yuk ya, Ceng. Eke pergi dulu. Dah, Nek. Ayo, sayang. Oke, jang. Aduh, ditimbuk kantip. Razia. Yuga, nanti kamu duduk depannya sama Om. Nanti kalau papa kamu yang duduk depan, Om nggak konsen lagi, ya? Eyang, berangkat dulu ya. Ya. Bye-bye ya. Jangan main PES terus. Iya. Yuk. Nadine, kamu cantik banget. Kita mau kemana, Tante? Gini Nadine, kan hari ini Tante harus kerja. Jadi Nadine, sementara Tante titipin ya ke rumah ibu kos. Gak apa-apa, ibu kos baik kok. Nanti Tante kenalin ya. Iya. Yuga, kamu belajar yang benar ya. Biaya sekolah itu kan mahal dan nggak semua anak punya kesempatan kayak kamu, ya. Iya, Om. Juga kepengen pintar kok kayak Om. Bobo, Akika nanti diturunin di Menong. Jangan disindang ya, Bo. Eke tekong. Mas, apa-apaan sih, Mas? Jijik tau gak sih? Om, ganteng. Cantik banget sih. Nama-nama si Berondong. Pasti gedong deh. Mas, jangan macem-macem ya. Kalau nabrak gimana nih? Iya deh. Maaf ya. Fitri, ada apa Fit? Aduh, cantik bener. Siapa dia Fit? Anak teman saya, Bu. Bu, boleh minta tolong nggak? Boleh. Saya kan mau ngantor, jadi nggak mungkin kalau dia saya ajak. Kebetulan ibu juga nggak mau kemana-mana kok. Idi, anaknya lucu banget, Fit. Ayo nak, mari masuk sama ibu. Gak mau. Nadine ikut Tante Fitri aja. Nadine, gini loh sayang. Tante kan mau kerja. Nanti kalau Nadine ikut Tante, kalau Nadine ngantuk gimana? Di sana kan gak ada kasur, ya? Di sini banyak mainan loh. Nanti Nadine main sama anaknya ibu ya. Udah di sini aja. Biar tantenya kerja dulu. Ayo sama ibu. Gak mau. Udah Fit, tinggal aja. Kasihan Bu. Terus gimana dong? Ya ampun Fit, kamu udah dianggap seperti ibunya sendiri kali ya. Sampai nggak mau lepas kayak gitu. Nadine, Tante janji nanti Tante pulangnya nggak malam-malam, ya. Nanti Tante pas pulang, Nadine bobo Tante temenin sambil Tante bacain dongeng. Ya ceritanya bagus banget. Tapi Nadine nggak boleh kayak gini, mesti nurut sama Tante. Itu dong, itu baru namanya anak pintar. Tante pergi dulu ya sayang ya. Sama ibu kasih. Pinter ya, cantik ya. Titip Nadine ya. Ini ada sedikit uang. Kali aja Nadine mau jajan. Iya Fit, tenang aja. Dadah. Cium dulu, cium. Mwah. Ya sayang. Ya Allah, lindungilah Nadine. Aku kasihan sama dia. Di usia sekecil itu, dia harus mengalami hal yang gak enak. Gak kayak anak kecil yang lainnya yang punya keluarga normal. Gak pernah ada orang yang mau dan siap ditinggal oleh orang yang disayanginya. Aku janji ya Allah, aku mau melakukan apa aja untuk Nadine. Belajar yang benar ya, Yuk. Jangan bandel. Ya iyalah, Bu. Akika pas belajar yang benar. Yuk. Juga kamu apa-apaan sih? Nggak boleh jadi banci dong. Biar papa aja yang jadi banci. Kamu masa kecil-kecil udah jadi banci. Maaf, Pak.
Kok papa marah sih? Gue kan cuma nyentuh papa. Deh. Dah. Juga. Kamu nggak boleh kayak gitu, ikut-ikut papa kamu aja. Kok nular? Maaf Om, lupa. Ya, Rel. Nadine gimana? Aku jadi kepikiran sama anak itu. Tenang aja. Aku udah titipin Nadine ke ibu kos. Dia mau kamu tinggal. Nggak rewel kan? Awalnya sih sempat nggak mau, Rel. Tapi alhamdulillah akhirnya dia nurut juga setelah aku bujuk-bujuk. Oh, bagus deh. Sebenarnya semalam sedih banget. Aduh, aku ceritanya jadi sedih. Semalam tiba-tiba dia terbangun, terus manggil-manggil nama mamanya. Untungnya setelah aku bujuk, setelah aku diemin, akhirnya dia mau tidur. Wah, kamu hebat ya. Bisa menghandle anak kecil. Aku yakin, Fit. Nanti kalau kita udah punya anak, kamu pasti baik deh ngurusnya. Tugas yang buat papi itu udah selesai belum? Gimana, ada komen nggak? Kamu kena omel nggak? Gimana, masih ada yang kurang? Aku yakin, Fit, kamu pasti Farel, kapan aku ngomongnya? Iya. Maaf. Jadi gimana? Baru aja aku naruh di atas meja papi kamu. Tapi papi kamu kan belum datang. Jadi dia kan belum bisa komentar apa-apa. Aduh, aku nggak tahu, Rel. Yang penting aku lega. Akhirnya udah selesai juga. Aku bangga sama kamu, Fit. Apapun hasilnya, yang penting kamu udah usaha. Aku meeting dulu ya, sayang. Ya udah, sukses ya. Aduh, ngantuk lagi. Kalau kerja nggak direstui suami itu ya nggak enak banget ya. Mau ngerjain apa juga nggak bisa konsen. Mai, ini kamu kerjain secepatnya. Terus nanti sore kita meeting ya. Sampai malam? Iya, sebenarnya sih maunya meeting siang ini. Tapi saya udah terlanjur ada janji sama klien. Bu, maaf, tapi saya nggak bisa, Bu. Nggak bisa? Emang kenapa? Ada yang lebih penting? Iya. Selama ini kan saya selalu pulang malam untuk lembur dan meeting. Saya nggak tega ninggalin anak saya, Bu. Alasan kamu sama sekali tidak profesional. Susah punya bos kayak gitu. Sama sekali nggak mengerti masalah orang. Kalau terus-terusan kayak gini bisa-bisa rumah tangga aku yang berantakan. Fit, kamu tidur ya? Fitri? Aldo, aku ngantuk banget, Al. Semalaman lembur. Tapi akhirnya kelar kan? Kamu jangan nyerah ya. Pak Hutama itu sebenarnya orangnya baik. Tapi untuk percaya sama seseorang agak susah. Dia harus mengujinya berkali-kali. Kamu sabar ya. Contoh draft budget yang kemarin udah bisa aku ambil belum? Hah? Makasih ya, Al. Sama-sama.
anak ini ternyata tidak sebodoh yang aku kira. Lumayan juga kerjanya. Ternyata dia punya kemampuan untuk pekerjaan macam ini. Fitri. Iya, Pak. Saya sudah terima draft budget yang kamu buat. Maaf, Pak. Apa ada yang salah? Nggak ada. Tapi nanti jam 10 kamu ikut saya meeting. Kebetulan sekretaris saya sakit. Saya perlu kamu untuk jadi notulis. Baik, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kerjaan aku bagus juga. Gak sia-sia deh semalaman sampai lembur. Habis ini jadi notulennya Pak Hutama. Pasti beliau nggak tahu kalau aku ini ahli dalam ngetik cepet. Mudah-mudahan di meetingnya aku bisa nunjukin kalau aku juga pintar. Okay, please have a seat. Okay. This is Fitri. Okay, nice to meet you. Mati aku. Jadi meetingnya sama orang-orang bule. Gimana nasib aku? Kali ini nggak ada lagi yang menolongmu, Fitri. Gila, ini sitcom lucu banget. Ya ampun, Mos. Kamu tuh kemana aja sih? Masa yang kayak gini aja belum pernah nonton? Dulu aku nggak gitu tertarik nonton film kayak gini. Kamu pasti dulu sukanya nonton yang serius-serius ya? Padahal nonton yang kayak gini kan juga penting, Mos. Sekalian ngehibur, dia juga ada pesan moralnya. Udahan dulu ya. Ini kan jam kerja. Nanti kita terusin aja jam makan siang ya. Ya ampun, Mos. Nggak apa-apa lagi kita nonton kayak gini. Kan kita kerjanya di bagian kreatif. Jadi nonton kayak gini kan sekalian cari ide. Iya juga ya. Yaudah deh. Kalian lagi pada ngapain sih? Seneng lihat mereka. Seneng juga kalau lihat Farel sama Fitri. Mudah-mudahan mereka nggak bakal ngalamin nasib kayak gue. Mbak cantik deh. Siapa namanya Mbak? Asti tadi ya? Iya. Sorry mas, bibirnya. Bibir? Waduh, udah nafsu juga sama bibir gue. Tapi Mbak, jangan di sini dong. Gak enak rame orang. Kalau cuman ntar aja di balik mobil box ya. Ih, ngomong apa sih? Orang saya mau ngasih lipstick ini ke bibirnya mas. Oh, lipstick? Emang saya banci? Lah, mas di sini kan perannya jadi banci. Gimana sih? Udah lama jadi banci mas. Banci? Saya ini laki-laki tulen. Mau coba? Ya maaf mas, jangan marah gitu dong. Hei, Normi, habisin sini lo ya. Cepetan, Mbak. Iya. Normi. Nama gue Norman ganti Normi. Kamu abis ikut meetingnya sama Pak Hutama? Iya dok, pusing banget. Kenapa? Kamu sakit? Enggak. Aduh, kamu bayangin deh. Tadi di ruang meeting semuanya pakai bahasa Inggris. Mending kalau mereka pelan-pelan ngomongnya. Ini cepet banget kayak di film-film. Karena aku bingung gimana aku bisa ngikutin. Masa kamu sama sekali nggak nangkep apa yang mereka omongin? Ya ngerti sih, tapi sedikit. Tapi kalau sedikit, gimana aku mau bikin resumenya?
Gimana ya, Fit? Gini aja, kamu catat yang seingat kamu, kata-katanya. Nanti misalkan ada kata-kata yang sulit, kamu tanya ke aku, nanti aku bantuin. Gimana? Makasih ya, Al. Kamu baik banget sama aku. Ya, aku kan kakak kamu. Masa aku nggak mau bantuin adik aku sendiri? Ya udah, Al. Aku ke ruangan aku dulu ya. Tapi kita makan siang bareng ya, Fit. Kamu kan nggak ada teman, aku juga nggak ada temen nih. Al, aku mau buru-buru bikin resume-nya. Pak Utama nggak enak udah nungguin. Sekarang kan udah waktunya jam makan siang. Kamu jangan mikirin kerjaan terus dong. Kalau dia marah sama aku gimana? Pak Utama juga nggak kejam-kejam banget juga, Fit. Masa dia membiarkan karyawannya kerja pada saat waktu jam makan siang? Nanti kamu kena mah loh. Pengen tahu sejauh mana kemampuan bahasa Inggris anak kampung itu. Dia pikir segampang itu bisa kerja di perusahaan ini. Fitri, hasil meetingnya langsung ditaruh di atas meja saya ya. Baik, Pak. Fit, jadi untuk sementara ini Nadine dititipin ke kamu. Ya ampun, Fit, kamu tuh hebat banget ya orangnya. Hebat apanya sih, El? Coba kamu ada di posisi aku. Kamu gak akan mungkin nolak juga kan? Iya juga sih, Fit. Tapi aku nggak nyangka ternyata nasib Miska tuh tragis itu, Fit. Ya udah, yuk. Anak itu gimana sih? Disuruh bikin hasil meeting cepat, kok malah makan siang di luar? El, tunggu. Kamu mau ngapain, Fit? Katanya mau makan. Aku mau beliin oleh-oleh buat Nadine. Tapi beliin apa ya? Aku sih pengennya beliin buku buat ngedongengin dia ntar malam. Tapi boneka dulu aja deh. Iya sih, Fit. Anak kecil itu bagus untuk dongengin karena melatih kepekaan dan imajinasi dia. Kamu sayang banget ya sama Nadine? Al, waktu kecil kan aku nggak mampu buat beli mainan kayak gini. Jadi sekarang, mumpung aku punya uang, apa salahnya kalau aku beliin mainan buat anak kecil yang aku sayang? Ini aja, Mbak. Nggak usah, biar aku aja ya. Berapa, Mbak? Fit, nanti aku bantuin kamu bikin resume meeting yang tadi ya. Makasih ya. Aldo kok belum pulang juga dari makan siangnya? Iya nih, Mos. Padahal kan bentar lagi mau meeting kan? Aku bisa pasang musik nggak? Aku lagi kepengen dengerin Maroon 5 nih. Aduh, Tan, jangan deh. Kalau berisik aku nggak bisa kerja. Maroon 5 kan nggak berisik lagunya. Ya, halo. Oh, Om Utama. Aldonya lagi istirahat makan siang, Om. Kurang tahu, Om. Ya, Om. Baik. Aldo kemana sih? Makan siang kok nggak balik-balik? Duh, kamu nggak takut kepergok lagi sama Pak Utama? Kepergok juga nggak apa-apa. Aku kan bantuin kamu ngerjain tugas. Kalau aku mengganggu kamu, baru boleh dia marah. Lagian kan ini demi kepentingan kantor juga kan? Tapi kenapa kemarin kamu takut? Bukannya takut, Fit. Aku nggak enak aja. Aku menghargai perasaannya Pak Utama yang lagi nggak enak. Mana sini? Aku bantuin ya. Fit, nanti kata-kata yang sulit itu ditulis di sini, terus nanti kamu gabungin aja ya. Pasti cepet.
Maafin aku ya. Soal apa? Kamu tuh baik banget sama aku. Sewaktu Farel lagi nggak ada, kamu bantuin aku ini itu. Sedangkan aku nggak pernah bantuin kamu soal Kayla. Menurut kamu masalah aku itu berat banget ya, Fit? Enggak. Emangnya kamu ngerasainnya kayak gitu? Ya iya sih. Tapi aku yakin kalau Allah ngasih masalah pasti sepakat sama solusinya. Jadi aku tenang aja. Jadi hubungan aku sama Farel juga bakal ada solusinya? Iya Fit, pasti. Kamu harus yakin. Dan hubungan kamu sama Farel itu dikuatin lagi ya Fit. Biar gak gampang dirusak sama orang. Makasih ya dok. Nih Fit, ini artinya ini. Nanti kamu tulis aja. Udah banyak kan? Duh. Kangen nih sama Fitri. Telepon ah. Iya Rel. Halo sayang. Aku kangen banget deh sama kamu. Kamu lagi ngapain? Iya. Ya deh ya. Ya. Fit, tunggu Fit. Kok buru-buru sih? Emangnya kamu mau ngapain? Rel, aku lagi sibuk banget. Pekerjaannya banyak. Kerjaan apa lagi sih Fit? Perasaan aku gak ngasih kerjaan yang banyak buat kamu. Ini bukan dari kamu, dari papi kamu. Hah? Dari papiku? Kerjaan apa lagi Fit? Ya udah Rel, nanti aja ya aku ceritainnya. Ini tuh udah ditungguin sama papi kamu. Maaf ya Rel. Kamu gak kangen sedikit pun ya sama aku? Kangen. Kok reaksinya cuma segitu Fit? Aduh. Kamu kenapa Fit? Kamu sih Rel ngajak ngobrol aku terus. Aku jadi salah ngetik. Masa aku tulisnya Mr. Scott kangen banget sama Pak Utama. Ya udah ya Rel, nanti aja selesai aku bikin tugas ini, aku aja yang nelpon kamu ya. Fit. Bentar lagi aku mau meeting lagi. Masa ngobrol sebentar aja nggak bisa sih? Terus ini gimana? Iya Pak. Iya Pak, sebentar lagi ya. Iya. Halo Rel, tuh kan papi kamu udah nungguin. Udah ya. Iya deh, aku ngerti. Ya udah, aku mau meeting. Handphonenya aku matiin ya. Teleponnya ntar malam aja. Udah sayang. Ya, masuk. Maaf Pak, terlambat. Ini Pak. Permisi. Kok dia bisa? Siapa yang bantu dia? Padahal saya udah yakin banget anak ini kan kemampuannya pas-pasan. Aduh, sakit Pak, pelan-pelan dong. Iya, ampun Maaf ya. Apa-apa sih? Tapi nggak apa-apa sih. Kalau misalnya Mbak yang nyakitin, saya mau kok. Mbak, udah punya pacar belum? Saya udah punya suami, Mas. Ya, tadinya saya ngarep. Kenapa Mbak senyum-senyum? Naksir ya sama saya? Ngeliat Mas peran banci aja udah ilfil. Enggak lah. Tapi Mbak, aslinya saya nggak banci.
Kalau Mbak mau coba, boleh dengan segala senang hati. Udah Mas, saya pulang dulu. Ya, duluan ya. Iya. Pinter banget lu nyari kesempatan, mentang-mentang dia habis cerai. Hah? Habis cerai? Tadi dia ngomong sama gue. Ya elah, cuma buat kedok man, jaga-jaga dari rayon buaya darat kayak lo. Buaya darat. Gimana, Din? Tadi kamu ngapain aja selama Tante tinggal di rumah ibu kos? Kamu main apa aja? Terus, tadi di sana kamu makan apa aja? Makan nugget. Nih, buat kamu. Ini mainannya buat aku semua ya, Tante? Gimana? Kamu suka nggak? Seneng. Makasih ya, Tante. Iya. Tuh, hari ini rasanya capek banget. Tapi setelah ngeliat Nadine yang kayak gini, kok capeknya hilang dengan sendirinya ya? Aneh. Nanti malam Tante punya dongeng yang bagus banget buat Nadine. Bener, Tante. Gimana ceritanya? Penasaran ya? Yaudah nanti aja. Asik. Nanti malam dongengin lagi ya, Tante. Pak. Ya, Jok. Saya duluan ya, Pak. Istri kamu sudah nungguin di rumah. Ya, maklum lah, Pak. Namanya juga ibu rumah tangga. Biasanya kalau saya sampai rumah, istri saya udah nyiapin teh manis, kue, sama air hangat buat saya mandi. Kamu beruntung ya, Jok. Maaf, beruntung kenapa ya, Pak? Perasaan biasa aja. Soalnya dari pertama kita nikah, memang udah kayak gitu kebiasaan istri saya, Pak. Tapi buat saya, itu adalah suatu keberuntungan, Jok. Yaudah, Pak, kalau gitu saya pamit pulang dulu, Pak. Permisi, Pak. Sampai kapan kayak gini terus ya? Kafenya udah tutup ya, Pak? Tumben kamu pulang jam segini, Mai. Sebenarnya sih ada meeting, Mas. Cuman aku nekat kabur. Serius kamu? Kamu kok nekat gitu sih? Bis bos aku tuh kelewatan banget, Mas. Masa setiap ada meeting selalu setiap kita pulang kantor baru meetingnya dimulai. Padahal kan pakai jam kerja juga bisa. Ya mungkin bos kamu itu kesepian kali, Mai. Dia sendirian di rumah. Makanya dia nghabiskan waktunya di kantor. Bisa jadi sih. Tapi tumben kamu bisa ngelakuin ini, Mai. Kamu nggak takut dipecat atau kena SP? Aku sekarang sudah nggak peduli, Mas. Terserah dia lah. Mau aku dipecat kek, mau aku kena SP. Bodoh amat. Bener kamu, Mas. Bos kayak dia itu sesekali emang harus dilawan. Ya udah, kita pulang yuk. Si Alif sudah nungguin di rumah. Farel nih. Pilih speaker dong, Mami kan kangen sama Farel. Iya, Rel. Alhamdulillah, Pi. Besok aku udah bisa pulang. Bagus kalau gitu. Pi, ada yang mau aku omongin sama Papi. Soal Miska, Pi. Miska. Kenapa dia? Nah, ibu kambing-kambing itu pulang ke rumah. Pas di rumah dia ngeliat kok anaknya hilang semua. Ternyata ketujuh anak kambing itu dimakan sama serigala jahat. Nih, makan lagi. Minum saya, habisin dulu. Iya, Pi.
Tolong ya, Pi. Kasihan dia. Tiap Fitri kerja, dia harus dititip di tetangga. Apa urusannya sih? Kok jadi kita yang repot? Biarin aja ibunya yang tanggung jawab. Mami kok gitu sih? Pi, emang papi mau ngambil dan merawat anak itu? Maaf, aku nggak bermaksud membuat papi dan mami bertengkar. Tapi aku mohon, kasihan Nadine. Lagi nggak enak juga kan sama Fitri. Dia ngurus Nadine sendirian. Belum lagi dia harus kerja dan kuliah. Iya Del, nanti papi coba pikirin. Makasih ya, Pi. Nih. Enggak. Mami, kok cepet amat jawabnya? Pokoknya Mami tidak setuju. Apapun alasannya. Mami nggak mau ngerawat dia. Emang apa sih hubungan kita sama dia? Kita memang gak ada hubungan apa-apa sama Miska. Tapi kalau dipikir-pikir, kesian juga kan anaknya. Ibunya sakit, anaknya dititipin di tempat yang gak layak. Masa Mami tega? Ada apa, Pak? Farel tadi malam telepon saya. Dan dia cerita banyak tentang Nadine yang dia titip sama kamu. Saya tahu itu pasti merepotkan kamu ya. Makanya Farel minta saya untuk membantu mengurus Nadine. Nadine, ikut sama bapak ya. Nanti di sana ada teman, ada banyak mainan. Ya. Gak mau. Fit, tolong bantu bujuk dia. Nadine, kamu ikut Om Utama aja ya. Di rumahnya Om Utama itu lebih bagus, lebih nyaman ya. Yuk, ya papa ya, nggak usah takut. Nanti abis ini bisa beli mainan apa aja, oke? Yuk. Alif. Mam? Ajak main juga dong Nadine-nya, kasihan, jangan dicuekin kayak gitu dong, Mam. Bi, ajak Nadine main tuh. Ya, anggap aja sama Cici sendiri. Enak aja. Emangnya dia cucu Mami apa? Nadine, Tante sama Om pergi dulu ya. Nadine di rumah main sama Alif ya. Iya Tante, iya Om. Mau oleh-oleh apa, Nadine? Udah deh, kalau mau pergi, pergi aja. Nggak usah ngurusin anak ini. Udah. Mami gitu banget sih. Dah. Yuk, bye-bye. Udah, ini punya anak. Surprise! Farel, kamu dari bandara langsung ke sini? Soalnya aku udah gak tahan pin ketemu kamu, Fit. Aduh sayang. Kamu apain sih dia? Kok nangis gini? Kamu tuh pasti rebut mainan dia kan? Enggak kok, ini mainannya aku, Bu. Tante Fitri yang beliin. Enggak pakai ngeles lagi, buktinya dia nangis. Sini. Nih sayang, ambil. Udah deh pakai nangis segala, pusing tau nggak? Tapi itu kan mainannya aku, Bu. Jadi pada dasarnya mereka setuju kan sama konsep yang kamu ajukan? Gak ada masalah yang berarti, Bi. Bentar ya, Bi. Halo, Fit. Aku lagi meeting sama Papi. Kamu jalan duluan ya. Yo, bye. Maaf, Bi. Sampai di mana tadi? Kalau pulang kerja ada Nadine, pasti semangat lagi.
sekarang udah nggak ada. Kok aku malah tergantungan gini sih sama dia? Aku kangen banget sama Nadine. Pasti sekarang dia lagi senang-senang di rumahnya Pak Utama.